Alam Dewa, Benua Yuan Huang, Fei Shengcheng. Yang disebut Fei Shengcheng sebenarnya adalah tempat di mana dunia abadi Fei Shengtai berada. Di alam dewa, ada Fei Shengcheng yang serupa di banyak benua. Dan setiap kota Fei Sheng berhubungan dengan satu atau lebih alam peri. Orang-orang yang naik dari alam abadi ini, merobek lorong antara para dewa dan alam abadi, akan ditarik oleh kekuatan khusus para dewa tertentu ketika mereka memasuki lorong dan naik ke para dewa, menyebabkan mereka muncul langsung di platform naik, alih-alih muncul di dunia abadi seperti dunia fana yang membubung ke dunia abadi. Di kota Fei Sheng, 3 altar besar berdiri di sana, dan tidak ada seorang pun di sekitar, dan tampak sangat sepi. Altar besar ini adalah platform naik. Tiba-tiba, salah satu dari 3 platform naik yang telah lama diam tiba-tiba memancarkan cahaya warna-warni. Tiba-tiba, seluruh orang Fei Shengcheng melihat cahaya warna-warni itu. Sudah berapa tahun, seseorang akhirnya naik. Melihat panggung yang menjulang itu bersinar dengan cahaya ilahi, banyak orang tiba-tiba melihat ke arah panggung yang menjulang itu. Pada saat yang sama, beberapa orang merentangkan tubuh mereka dan mengarahkan laser ke arah panggung yang menjulang itu. Cepat dan lihatlah untuk melihat alam abadi mana yang telah dinaiki seseorang. Apakah alam abadi naga mendalam atau alam abadi Taimo? Meskipun kota Fei Sheng tidak besar, masih banyak dewa dan manusia yang tinggal di sini. Dan setelah melihat cahaya keemasan dari panggung yang menjulang itu, banyak orang bergegas ke pusat kota tempat panggung yang menjulang itu berada dengan rasa ingin tahu. Sayangnya, alam abadi Xuanlong dan Taimo juga merupakan alam abadi yang besar, dan orang-orang sering naik. Namun, ada juga panggung yang menjulang di benua lain. Benua Yuan Huang kita terlalu lemah dan kekuatan ilahi tidak dapat menarik mereka ke panggung yang menjulang kita. Ayo, seseorang menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata. Beberapa panggung yang menjulang di dunia peri tidak hanya ditemukan di satu tempat, tetapi di tempat yang berbeda. Selain itu, di atas benua tingkat yang lebih tinggi, kekuatan mereka lebih kuat. Orang-orang yang telah naik dari alam abadi yang sama seringkali tertarik ke benua yang lebih kuat. Apakah kamu yakin alam abadi Xuanlong dan Taimo yang naik? Bukan seseorang di alam abadi Yan Huang yang naik. Kamu harus tahu bahwa hanya ada satu platform naik di alam abadi Yan Huang. Haha, maksudmu alam abadi Yan Huang. Alam abadi yang paling buruk di antara 3000 alam abadi. Alam abadi itu belum pernah naik selama bertahun-tahun. Aku tidak tahu apakah semuanya telah punah. Seseorang tertawa dan berkata, alam abadi Yan Huang sudah punah. Belum tentu, kau tahu, bukankah orang yang naik itu berasal dari alam abadi Yan Huang? Tiba-tiba seseorang menunjuk ke Fei Shengtai dan tertawa. Pada saat ini, di antara 3 platform pendakian besar di seluruh kota Fei Sheng, hanya yang di tengah yang bersinar dengan cahaya ilahi, dan pada saat yang sama, seorang pemuda berpakaian hitam berdiri di platform pendakian dengan wajah bingung. Itu benar-benar orang yang melonjak dari alam abadi Yan Huang. Bukankah alam abadi ini belum punah? Seseorang berkata dengan bingung, tapi, siapa yang akan memiliki jawaban untuknya? Ini adalah alam dewa. Murong Yu berdiri di platform pendakian dan melirik lingkungan sekitarnya. Dia benar-benar mirip dengan alam dewa. Selain itu, yang membuatnya paling tertekan adalah semua orang di sekitarnya menatapnya dengan mata yang sangat terkejut. Apakah dia terlihat berbeda dari mereka? Tetapi semua orang memiliki rambut hitam, mata gelap, dan kulit kuning. Di mana bedanya? Tetapi mengapa mereka melihat diri mereka sendiri dengan sangat terkejut? Wah, apakah kamu seorang yang naik? Kamu berasal dari alam abadi Yan Huang. Pada saat ini, terdengar suara gemuruh keras dari kejauhan, lalu sekelompok orang pembunuh dengan cepat menyerbu dari kejauhan. Kemanapun mereka lewat, para pejalan kaki memberi jalan. Itu Tuan Muda Ling Hu. Melihat sekelompok orang itu mendekat dengan penuh pembunuhan, orang-orang di sekitarnya terus menjauh dari kedua sisi, bahkan lebih berani untuk tidak mengatakan apapun di wajah mereka. Seorang pemuda berusia sekitar 25 dan 16 tahun muncul di panggung yang sedang naik, menatap Murong Yu dengan ekspresi sombong, dan berkata dengan acuh tak acuh, "Nak, beri kamu kesempatan untuk menjadi budakku Tuan Ling Hu. Aku akan memeliharamu dan membiarkanmu memadatkan kepribadian ilahi dan memadatkan tubuh ilahi sesegera mungkin. Jika tidak, hari-hari baikmu akan berakhir."
Sambil berbicara, para Doglek di sampingnya menatap Murong Yu dengan aura pembunuh, memperlihatkan niat membunuh mereka. Mungkin, selama Murong Yu mengucapkan setengah kata, mereka akan segera membunuh Murong Yu. Merasakan aura kuat yang terpancar dari semua orang, Murong Yu menarik napas dalam-dalam, menghilangkan amarah dan niat membunuh yang tak ada habisnya di dalam hatinya. Dia menatap Tuan Muda Linghu itu dengan senyum di wajahnya dan bertanya dengan samar, "Sebelum ini, bolehkah aku bertanya padamu? Apakah kau ingin bertanya padaku mengapa aku ingin menjadikanmu sebagai budak?" Sangat sederhana, karena kau adalah seorang Ascendan. Potensi Ascender sangat besar, bahkan lebih besar dari potensi kebanyakan orang di alam dewa. Di alam dewa, hampir setiap Ascendan adalah objek dari berbagai seni bela diri yang bersaing untuk menjaga murid. Di benua Yuan Huang, aku adalah salah satu kekuatan terkuat di kota Ascension City. Tahukah kau siapa aku? Putra Linghu. Siapakah Putra Linghu? Kota Ascension adalah ayahku. Jadi, jika kau menjadi pelayanku, aku akan melatihmu. Biarkan kau menjadi eksistensi terkuat di benua Yuan Huang dalam waktu singkat. Tuan Muda Linghu berkata dengan ringan, dengan nada arogansi yang membenarkan diri sendiri. Auzu.com, ternyata dia adalah leluhur generasi kedua lainnya. Dia biasa saja, dan dia akan menjadi sangat kuat. Murong Yu mencibir, melirik orang-orang di sekitarnya, wajahnya kembali tenggelam. Dia baru saja naik, tubuh ilahi belum mengembun, yang terpenting adalah karakter ilahi belum mengembun. Di alam dewa, seseorang tanpa ketuanan adalah eksistensi terendah. Siapapun yang memiliki ketuanan dapat membunuhnya. Setelah orang-orang biasa naik ke alam abadi, mereka segera direkrut oleh berbagai kekuatan untuk berlatih di sekte, atau mereka menemukan tempat rahasia sendirian untuk memadatkan kepribadian ilahi mereka dan memadatkan tubuh ilahi mereka. Begitu menjadi dewa, potensi Ascendan dapat meledak. Apakah penguasa kota sangat kuat? Murong Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya lagi. Ayahku adalah salah satu orang paling kuat di benua Yuan Huang. Dia telah mencapai puncak dewa sejati. Rumah Tuan Kota secara alami adalah salah satu kekuatan paling kuat di benua Yuan Huang. Oke, berhenti bicara omong kosong, dan cepatlah menjadi aku. Budakku, ikuti aku kembali ke rumah Tuan Kota. Tuan Muda Linghu melambaikan tangannya dengan tidak sabar, seolah-olah dia merasa agak berlebihan hari ini. Sebenarnya, ucapan selamat Linghu juga sangat menggembirakan. Dia sangat iri dengan potensi yang telah naik, dia sudah lama ingin menjadikan seorang yang naik menjadi budak. Namun, 3 platform pendakian di kota Feisheng, 2 di antaranya berhubungan dengan dunia abadi, semuanya ditarik ke benua lain saat mereka naik. Namun, hampir tidak ada yang naik ke benua Yan Huang. Setidaknya, Tuan Muda Linghu tidak memperhatikan siapapun di alam abadi Yan Huang yang melonjak saat dia tumbuh dewasa. Bagaimana mungkin dia tidak senang saat melihat Murong Yu, orang yang naik? Itu hanya dewa semu, selama aku memadatkan keilahian, aku seharusnya bisa membunuh. Ingin menjadikanku sebagai budak, itu hampir tidak bernyawa. Hati Murong Yu meledak dengan niat membunuh. Segera, dia melompat dari platform pendakian dan berjalan ke satu sisi. Nak, kemana kamu pergi? Wajah Tuan Muda Linghu tiba-tiba menjadi suram. Maaf, aku tidak tertarik menjadi pelayanmu. Murong Yu tersenyum acuh tak acuh. Jika Tuan Muda Linghu dengan baik hati mengundang Murong Yu untuk bergabung dengan rumah Tuan Kota, dia mungkin dengan enggan setuju. Tetapi ingin menjadikannya budak. Murong Yu tidak membunuh orang dengan kejam di tempat, itu dianggap baik. Apakah kamu bercanda? Sialan, tangkap dia untukku dan pukul dia setengah mati. Aku akan langsung mengendalikan jiwanya. Tuan Muda Linghu sangat marah dan meneriakkan perintah. Tiba-tiba, beberapa pelayan tingkat dewa manusia di sampingnya berkedip dan membantai Murong Yu. Satu persatu, darah melonjak, aura membumbung tinggi, dan niat membunuh menyebar, menutupi area tempat platform naik berada. Bahkan dewa tingkat terendah pun begitu kuat, melampaui dewa kuasi abadi 1000 kali lipat. Wajah Murong Yu menjadi serius. Dia baru saja melambung tinggi. Meskipun kekuatannya kuat, dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk membunuh seorang dewa manusia di antara para dewa, dan tampaknya itu bukan hanya seorang dewa manusia. Tuan Muda Linghu, jagalah semuanya, dan jangan melakukan hal-hal yang terlalu keras, jika tidak, itu akan buruk bagimu dan aku.
Murong Yu diam-diam meningkatkan kekuatannya hingga batasnya, dan pada saat yang sama berkata dengan suara yang dalam kepada Tuan Muda Linghu. Itu bukan hal yang baik, kalahkan dia untukku, jangan pukul aku sampai mati, aku ingin dia menjadi budakku. Tuan Muda Linghu berteriak. Sialan, Murong Yu juga menjadi marah, dan sosoknya berkedip, dia melangkah keluar, lalu menyebar dan terbang menuju gerbang kota. Kota kenaikan ini tidak bisa tinggal lebih lama lagi. Jelas, rumah tuan kota menutupi langit dengan satu tangan, dan orang-orang lain tidak berani berbicara. Satu-satunya solusi sekarang adalah meninggalkan kota Feisheng dan mencari tempat di luar untuk memadatkan ketuanan. Kemana harus melarikan diri? Melihat Murong Yu berbaring dan hendak melarikan diri, orang-orang dari Tuan Linghu mengejarnya. Di alam dewa dan manusia, belum mungkin untuk terbang. Tetapi sebagai pembangkit tenaga listrik di alam dewa, kecepatan mereka masih sangat cepat. Meskipun Murong Yu meningkatkan kecepatannya hingga batas maksimal, dia hanya unggul 1 poin dari mereka. Murong Yu diam-diam berteriak dalam hatinya, lagi pula, celah di atas alam ini benar-benar terlalu besar. Dewa memiliki ketertarikan alami pada yang abadi. Jika itu adalah alam yang sama, mengapa aku harus melarikan diri? Aku adalah penguasa alam Huangxian yang bermartabat, melambung ke alam dewa. Namun, aku dikejar oleh beberapa orang yang tidak berguna, yang benar-benar membuatku kesal. Murong Yu sangat marah dalam hatinya. Dia ingin menoleh dan bertarung dengan orang-orang ini, dan bahkan memotong Tuan Muda Linghu itu. Namun, dia tahu bahwa jika Tuan Linghu terbunuh di kota terbang, dia pasti akan mati. Wus, wus, wus. Sekelompok orang itu bergegas keluar dari kota Feisheng seperti beberapa aliran cahaya, dan bergegas menuju pegunungan yang jauh. Selama mereka memasuki pegunungan yang tak berujung, orang-orang yang tidak bisa terbang ini secara alami akan menemukan Murong Yu. Selama Murong Yu memadatkan kepribadian ilahinya dan memadatkan tubuh ilahinya, dia akan kembali ke kota Feisheng lagi dan membunuh Tuan Muda Linghu dan yang lainnya. Hanya saja idenya bagus, tetapi kenyataannya kejam. Tidak jauh dari kota terdapat pegunungan tak berujung, tetapi jaraknya hanya puluhan juta mil, tetapi bagi Murong Yu sekarang, itu sangat jauh. Baru ketika Murong Yu bergegas keluar dari gerbang kota yang tidak jauh, orang-orang Master Linghu mengejarnya. Terutama di antara mereka, alam dewa seharusnya menjadi yang terkuat di antara semua orang. Saat sosoknya berkedip, dia sudah bergegas ke belakang Murong Yu, menepuknya dengan tangan besar, dan menembak Murong Yu ke udara. Saya tidak tahu seberapa besar ruang alam dewa 2 kali lebih kuat dari alam abadi, dan dewa-dewa biasa tidak dapat menembus kekosongan alam dewa. Dan orang yang menembak itu kuat, meskipun tidak dapat menembus kekosongan, tetapi kekosongan yang membombardir itu meletus dengan ledakan sonik yang dahsyat. Setidaknya itu adalah tahap tengah para dewa. Aura pembunuh Murong Yu runtuh. Di alam dewa, orang yang memadatkan alam dewa dapat disebut manusia dewa. Dan alam dewa manusia adalah eksistensi terendah di antara semua dewa. Di antara para dewa adalah alam dewa sejati. Di benua Yuan Huang ini, pembangkit tenaga listrik di puncak dewa sejati, seperti penguasa kota Feisheng, jelas merupakan penguasa benua Yuan Huang. Dengan tubuhnya yang berkedip-kedip, Murong Yu menghindari serangan lawan hampir seketika. Di alam dewa, meskipun kekuatan serangan manusia dewa berkali-kali lebih kuat daripada dewa semu, jangkauan serangannya tidak terlalu besar. Bagaimanapun, ruang di sini sangat ditekan, dan para dewa bahkan tidak bisa terbang. Huh. Begitu kelompok itu mengejar dan melarikan diri, mereka segera menjauh dari kota Feisheng. Hanya saja Murong Yu belum terbiasa dengan alam dewa. Baru saja naik, alam dewa secara naluriah menekannya sampai batas tertentu. Meskipun kecepatannya cepat, itu tidak terlalu cepat. Dia tidak bisa menyingkirkan orang-orang yang mengejarnya ini. Sialan, jangan lakukan itu dan bunuh saja mereka. Pokoknya, begitu mereka datang ke para dewa, mereka mengambil keilahian mereka sebagai sumber kekuatan. Hati Murong Yu geram, dan tubuhnya berkelebat. Tiba-tiba berhenti di tempat dan berhenti berlari. Penguasa alam abadi dikejar dan dibunuh oleh seorang jongkok kecil, yang membuatnya sangat marah. Wah, akhirnya kamu tidak lari. Kamu tahu bahwa kamu tidak bisa melarikan diri, kan? Katakan padamu,
daerah sekitar Fang Yuan adalah kekuatan kota Ascension. Bahkan jika kamu melarikan diri ke Gunung Suci, aku dapat membuat tingkat tubuh asli kota Ascension menjadi kuat. Orang itu menemukanmu, dan kemudian mengendalikan jiwamu untuk menjadi budakku yang paling setia. Tuan Muda Linghu juga mengejar, kekuatannya tidak terlalu buruk, dia seharusnya telah mencapai tahap tengah manusia dewa. Murong Yu menatap Tuan Muda Linghu dengan ekspresi muram, dan berkata dengan dingin, apakah kau pikir kau akan memakanku? Jaraknya cukup jauh dari Fei Shengcheng. Bahkan jika aku membunuhmu di sini, Tuan kota lamamu belum tentu kau tahu. Hahaha, Tuan Muda Linghu tertawa terbahak-bahak. Ia menganggap Murong Yu terlalu lucu. Seorang manusia yang telah naik yang belum memadatkan keilahian dan memadatkan tubuh dewa, bahkan berkata dengan arogan bahwa ia akan membunuhnya di tahap tengah manusia dewa. Bukankah ini lucu? Jika demikian halnya, maka aku akan menunjukkan kepadamu apa itu dewa, dan membuatmu tahu kesenjangan antara manusia fana dan dewa, dan kau harus mundur. Tuan Muda Linghu mencibir, meneguk beberapa penjaga, dan melangkah maju selangkah demi selangkah. Murong Yu memaksa lewat. Ekspresi Murong Yu menjadi serius ketika ia melihat Tuan Muda Linghu yang berjalan mendekat. Meskipun ia tidak berpikir bahwa manusia dewa itu jauh lebih kuat darinya, ia bahkan lebih kuat dari manusia dewa pada umumnya. Kekuatan 300 juta naga bumi. Akan tetapi, Murong Yu juga tahu bahwa jurang pemisah antara dewa dan makhluk abadi sangatlah besar. Di bawah dewa, semuanya adalah manusia biasa. Tidak hanya dalam hal identitas, tetapi juga dalam hal kekuatan. Di antara makhluk abadi, kualitas kekuatan tertinggi adalah kekuatan naga bumi. Setelah menjadi dewa, kekuatan tersebut menjadi kekuatan naga biru. Selain itu, mereka yang memadatkan keilahian diakui oleh alam dewa. Tanpa terlihat, para dewa dapat meminjam kekuatan para dewa sampai batas tertentu, artinya, para dewa memiliki efek tambahan pada para dewa. Dalam hal ini, atas dasar bahwa kedua belah pihak adalah dewa, tidak ada efek penindasan. Akan tetapi, Murong Yu belum memadatkan keilahiannya, dan belum diakui oleh para dewa. Bahkan alam dewa masih menekannya sampai batas tertentu. Dengan cara ini, yang panjang dan yang lainnya menghilang, yang sangat merugikan bagi Murong Yu. Bahkan Murong Yu tidak dapat mengerahkan semua kekuatannya sama sekali. Akan tetapi, pikir Murong Yu, kekuatannya saat ini lebih dari cukup untuk menghadapi para dewa biasa. Boom! Hati Murong Yu galak, lalu melangkah maju, dan kekuatan besar mendorong bumi keluar dari lubang yang dalam, dan Murong Yu memanfaatkan kekuatannya untuk naik ke udara, lalu memukul Tuan Muda Linghu dengan tinjunya dan pergi. Aku tidak tahu apa yang bisa kulakukan. Tuan Muda Linghu mencibir, lalu menghantam dengan tinjunya. Namun, itu hanya menggunakan sedikit kekuatan. Dia tidak ingin membunuh Murong Yu, dia ingin menaklukkan Murong Yu dan menjadi budaknya. Auzu.com Seberapa besar potensi para Ascendan? Dia bahkan bisa mengolah Murong Yu menjadi seorang yang kuat di luar ranah dewa sejati dalam waktu singkat. Pada saat itu, City Lord Mansion mereka akan benar-benar menjadi penguasa benua Yuan Huang. Namun, tak lama kemudian, raut wajah Tuan Muda Linghu berubah, karena ia merasakan sedikit ancaman dari napas Murong Yu. Tepat saat ia hendak menambah kekuatannya, Murong Yu sudah memukul tinjunya. Dengan suara, bang, yang keras, Tuan Linghu terhantam keras. Gelombang dahsyat datang, tubuh Tuan Linghu bergetar hebat, dan seluruh tubuhnya langsung tersungkur. Ya Tuan, tidak lebih dari itu. Murong Yu mencibir, melangkah lagi dan lagi, dengan tinju yang tak terkalahkan, dan langsung membunuhnya. Ini adalah pertama kalinya ia bertarung melawan orang kuat di alam dewa dan manusia. Awalnya, ia tidak begitu percaya diri. Bagaimanapun, ia hanyalah seorang peri, tetapi Tuan Linghu adalah seorang dewa. Secara naluriah, Murong Yu merasa bahwa lawannya lebih kuat darinya. Oleh karena itu, pada awalnya, ia tidak siap untuk melakukannya. Namun saat ini, setelah pertarungan, ia menemukan bahwa para dewa tidak terlalu kuat. Faktanya, para dewa, bahkan dewa yang paling sampah, jauh lebih kuat daripada para abadi. Satu jari dapat menghancurkan seorang yang naik pangkat. Namun, Murong Yu bukanlah seorang Ascender biasa, dia berkali-kali lipat lebih kuat dari seorang Ascender biasa. Yang kuat belum memadatkan keilahian,
tetapi kekuatannya tidak kalah dari para dewa. Kecepatan Murong Yu sangat cepat, dan dia menyerbu ke depan, meninju lagi, dan kekuatan yang kuat terus meledak. Ingin membunuh Tuan Muda Linghu. Namun, reaksi Tuan Linghu tidak lambat. Setelah terbunuh oleh pukulan Murong Yu, dia suka bereaksi. Dia meraung, dan cahaya ilahi meledak dari tubuhnya, dan aura kekerasan mengguncang kekosongan di sekitarnya dengan lapisan riak, menyerang Murong Yu. Murong Yu tidak takut, dan bergegas maju, meledak dengan kekuatan tempur yang kuat, dan bertarung melawan Tuan Muda Linghu. Selama perang, Murong Yu merasa bahwa penindasan alam dewa semakin mengecil baginya, dan perasaan penolakan antara dia dan alam dewa semakin mengecil. Murong Yu tahu bahwa alam dewa mulai menerimanya secara bertahap, selama dia memadatkan keilahian, dia akan diakui oleh alam dewa. Sialan, bajingan ini benar-benar orang yang baru saja naik pangkat. Kekuatan ini bahkan bisa mengikatku. Bahkan, ada kecenderungan untuk menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Semakin dia memukul, semakin terkejut Tuan Muda Linghu. Tetapi dia menjadi lebih bersemangat. Karena semakin kuat Murong Yu, semakin besar potensinya. Jika Anda dapat menaklukkannya. Ketika Tuan Muda Linghu meledak dalam kekuatan, Murong Yu sama sekali bukan lawan Tuan Muda Linghu, dan diremehkan. Namun, saat Murong Yu menjadi semakin akrab dengan alam dewa, kekuatan bertarungnya menjadi semakin kuat. Sekarang, Tuan Linghu tidak bisa lagi menekannya, dan bahkan Murong Yu dapat menekan Master Linghu. Bertarung adalah cara terbaik untuk meningkatkan kekuatanmu, dan juga cara terbaik untuk mengenal kekuatanmu. Itu sangat bagus. Saat bertarung, Murong Yu menjadi semakin bersemangat, dan dia hampir tidak bisa menahan diri untuk berteriak. Aku menekan angin. Dia adalah seorang ascendan, bagaimana mungkin seorang manusia yang belum memadatkan keilahian lebih kuat dariku? Tidak, kita tidak boleh membiarkannya terus tumbuh. Tuan Muda Linghu ketakutan, dia tahu bahwa Murong Yu tumbuh dengan cepat dengan mengambil kesempatan bertarung dengannya. Kalian pergi bersama, asalkan kalian tidak membunuhnya. Tuan Muda Linghu akhirnya membiarkan pengawalnya mengambil tindakan. Seketika, para pengawal yang telah waspada tiba-tiba meledak dengan aura yang menakutkan dan membunuh mereka. Dalam sekejap, Murong Yu jatuh ke dalam krisis. Murong Yu masih tidak memiliki masalah dalam menghadapi satu atau dua orang. Tetapi bagi sekelompok besar orang, Murong Yu sama sekali bukan lawan, setidaknya sekarang dia bukan lawan. Avatar, niat membunuh Murong Yu terungkap, dan untuk pertama kalinya di alam dewa menggunakan kekuatan supernatural. Ketika bayangan emas besar itu muncul, itu tidak mengecewakan Murong Yu, dan kekuatannya masih sangat menakutkan. Pada saat ini, Lord Linghu dan pikiran mereka jatuh. Memanfaatkan kesempatan yang sekilas ini, Murong Yu berteriak, kekuatan pamungkasnya terkonsentrasi pada tinjunya di kedua tangannya, dan dengan ganas membombardir penjaga tahap awal manusia dewa. Dengan ledakan yang keras, pikiran manusia dewa pada tahap awal ini belum bereaksi, dan seluruh tubuhnya telah dihancurkan oleh Murong Yu, dan itu diledakkan menjadi awan darah, dan dia tidak bisa mati lagi. Dewa yang selebar dua jari dengan lingkaran cahaya samar meledak keluar dan jatuh ke tanah. Murong Yu bergegas maju dengan langkah membujur, dan segera mengambil dewa di tangannya dengan tangan yang besar. Hah! Tepat ketika dia ingin melemparkan dewa ke dunia Hetu Luoshu, wajahnya berubah, karena dewa tidak dapat dimasukkan ke dunia Hetu Luoshu. Dia masih bisa merasakan keberadaan Hetu Luoshu, tetapi dia tidak dapat menghubungi dan menggunakannya. Pada saat yang sama, Tuan Muda Linghu dan yang lainnya juga bereaksi. Bunuh dia. Melihat Murong Yu membunuh salah satu pengawalnya sendiri, ekspresi Tuan Muda Linghu menjadi pucat karena marah. Sambil meraung, dia menggosok tubuhnya dan membunuhnya. Mencari kematian. Hetu Luoshu tidak dapat dihubungi secara tiba-tiba, dan saya tidak tahu apa yang terjadi. Murong Yu merasa sedikit kesal. Segera dia meletakkan keilahian di lengannya dan membunuh Tuan Muda Linghu dengan agresif. Boom! Murong Yu melesat maju, dan sekali lagi melumpuhkan seorang pria kuat di tahap awal manusia dewa. Kemudian, Murong Yu menginjak tanah dengan ganas, dan kekuatan dahsyat itu membuat tanah keluar dari lubang besar, dan retakan besar pecah ke segala arah seperti jaring laba-laba. Dengan kekuatan ini, Murong Yu mengangkat seluruh tubuhnya ke udara. Dalam kehampaan,
Tubuhnya berputar, kaki cakar naga yang menusuk hati, meledak tepat di dada tubuh itu. Setelah ledakan, manusia dewa itu menjerit, yang dihancurkan oleh kaki Murong Yu dan berubah menjadi awan darah. Dewa yang memancarkan lingkaran cahaya samar meledak, Murong Yu meraihnya dengan tangan besar dan meletakkannya di lengannya. Murong Yu langsung meledak, membunuh 2 orang berturut-turut. Tuan Muda Linghu langsung tercengang. Bagaimana mungkin dia tidak percaya bahwa orang yang telah naik dapat membunuh para dewa? Dan masih ada 2 berturut-turut. Meskipun kekuatan kedua orang ini adalah keberadaan yang paling sampah di antara para dewa. Tetapi tidak peduli seberapa brengseknya dia juga dewa, dan dia ribuan kali lebih kuat dari yang abadi. Bunuh dia. Pada saat ini, Master Linghu merasa bahwa dia telah melakukan kesalahan besar. Pada saat ini, Murong Yu memberinya perasaan yang sangat berbahaya. Bahaya kehidupan. Bahkan Tuan Muda Linghu punya ide yang membuatnya takut. Dia merasa bahwa jika dia melanjutkan, dia mungkin akan dibunuh oleh Murong Yu. Dia tidak ingin mati, jadi mereka melepaskan semua kekuatan mereka. Hari ini kalian semua akan mati. Kemarahan Murong Yu meledak sepenuhnya. Pada saat ini, tampaknya kekuatannya telah menerima bonus, menjadi lebih kuat. Dou Zijue sudah dapat meningkatkan kekuatan Murong Yu hingga 5 kali lipat. Ketika Murong Yu menggunakan Dou Zijue-nya dengan seluruh kekuatannya menjadi lebih kuat. Pada saat yang sama, Murong Yu menginjak Bing Zijue. Secepat anak panah, dia meledakkan Tuan Muda Linghu. Bunuh! Tuan Muda Linghu meraung, melancarkan serangan terkuat dan beberapa ledakannya ke arah Murong Yu. Hampir 10 orang kuat di alam dewa dan manusia mengepung dan membunuh seorang ascendan yang baru naik. Jika insiden ini menyebar, Murong Yu pasti akan dinamai benua Zhenyuan Huang. Kekuatannya lebih kuat, dan penindasannya oleh alam dewa semakin berkurang. Kekuatan Murong Yu saat ini sebanding dengan pembangkit tenaga listrik di alam dewa manusia jangka menengah. Para dewa di tahap awal para dewa itu sama sekali bukan lawan Murong Yu, dan mereka diganti oleh 3 pukulan berturut-turut dari Murong Yu. Boom, boom, boom. Murong Yu menunjukkan kekuatan besar, dan orang-orang awal para dewa terus-menerus dibombardir dan dibunuh olehnya. Pada akhirnya, hanya Tuan Muda Linghu dan pengawal lain yang telah mencapai tahap tengah manusia dewa yang tersisa. Pada saat ini, sekujur tubuh Murong Yu bermandikan darah dan aura pembunuh. Dia menginjak 4 langkah Fei Yun. Dia melangkah ke udara, luar biasa, dan menyerang Murong Yu dengan cara yang hebat. Berbicara tentang metode latihan, 4 langkah awan terbang, itu tidak lebih dari metode latihan biasa di dunia fana. Yang mengejutkan Murong Yu adalah bahwa setelah dia menjadi abadi atau dewa, dia akan menggunakan teknik pertempuran yang paling umum ini lagi. Ini juga membuat Murong Yu tahu bahwa tidak ada keterampilan tempur dewa, hanya manusia dewa. Keterampilan tempur yang paling dewa, yang ditampilkan di tangan yang kuat, juga mengguncang bumi dan menghancurkan bumi. Orang gila, dia pasti orang gila. Melihat Murong Yu melangkah ke udara, seolah-olah dewa pembunuh kuno turun, Tuan Muda Linghu takut menjadi pucat. Meskipun kekuatannya bagus, dia telah mencapai tahap tengah para dewa. Tetapi sebagai putra dari rumah tuan kota-kota Feisheng, salah satu raksasa benua Yuan Huang, di mana dia pernah melihat pertempuran seperti itu. Karena tidak ada yang berani melakukan apapun padanya. Bunuh dia, teriak Tuan Muda Linghu. Meskipun penjaga itu ketakutan, dia bergegas menuju Murong Yu. Namun Tuan Muda Linghu menoleh dan melarikan diri menuju kota Feisheng. Orang ini melarikan diri tanpa perlawanan. Terlebih lagi, Murong Yu tahu bahwa orang ini jelas tidak semudah melarikan diri, dia pasti akan kembali untuk menyelamatkan para prajurit. Itu tidak baik, tetapi sebentar lagi, akan ada orang kuat di alam dewa sejati. Meskipun kekuatan Murong Yu kuat, jika dia berhadapan dengan orang kuat di alam dewa sejati, dia pasti akan dibunuh oleh dewa sejati. Di dunia peri, celah antara setiap alam besar seperti jurang, dan perbedaannya tidak dihitung oleh jalan. Jangan pernah biarkan dia melarikan diri. Hati Murong Yu menjadi ganas, dan matanya berkedip. Avatar, Dewa Kegelapan Iblis Prajna, bunuh semua. Pada saat ini, Murong Yu sekali lagi menampilkan, dewa turun ke bumi, dan kemudian membantu dengan beberapa gerakan pamungkas lainnya. Para dewa turun ke bumi, sangat menentang langit.
Setelah gerakan itu meletus, meskipun orang kuat di tingkat menengah manusia dewa itu pernah melakukan gerakan, kali ini dia sudah siap. Namun, itu tidak berguna. Dalam sekejap, pikirannya jatuh lagi. Dalam sekejap, semua gerakannya dan sejenisnya berhenti. Auzu.com. Kemudian, saat ini sudah cukup bagi Murong Yu untuk membunuhnya. Semua jenis teknik pengetahuan meletus, dan ratusan juta kekuatan naga bumi semuanya dibombardir pada manusia dewa tingkat menengah ini. Orang ini selalu berkali-kali lebih kuat dari manusia dewa awal, tetapi dia tidak bisa menahan kekerasan Murong Yu. Kekuatan seperti gelombang badai langsung meledak pada orang ini, dan itu benar-benar langsung menghancurkan orang ini menjadi miliaran keping. Kemana harus melarikan diri? Setelah Murong Yu meledak dan membunuh manusia dewa jangka menengah ini dengan pengetahuan, dia melangkah ke udara dan berubah menjadi cahaya suci untuk mengejar Tuan Muda Linghu. Pada saat yang sama, dia terus mengeluarkan keterampilan hebat dengan pengetahuan, dan melakukan tendangan voli untuk membunuh Tuan Muda Linghu. Tuan Muda Linghu melihat Murong Yu langsung memotong penjaga yang setara dengan wilayahnya. Dia sangat takut sehingga dia berani melawan. Hanya dengan membabi buta bergegas menuju Fei Shengcheng. Namun, dia harus menghindari pemboman terus-menerus dari Murong Yu. Oleh karena itu, kecepatannya secara alami melambat. Penghalang ruang angkasa, kurungan ruang angkasa, kejutan ruang angkasa. Pada saat ini, Murong Yu tiba-tiba meninju keluar aturan ruang angkasa, yang benar-benar unik. Dia belum pernah menggunakan aturan ruang angkasa sebelumnya. Ini karena alam dewa terlalu menekannya. Bahkan jika dia mengendalikan hukum ruang, dengan kekuatannya saat ini, dia takut itu tidak akan banyak berpengaruh. Namun, untuk mencegah Tuan Muda Linghu melarikan diri, dia hanya bisa menggunakan hukum ruang. Namun, Murong Yu segera terkejut. Karena penindasannya oleh alam dewa, kekuatan berbagai keterampilan tempur hukum ruang juga telah ditekan, tetapi itu hanya ditekan, dan itu masih efektif. Tidak. Sosok Tuan Linghu tiba-tiba mandek sesaat. Meskipun itu hanya sesaat, duel antara Tuan dapat membunuhmu miliaran kali dalam sekejap. Matilah aku, teriak Murong Yu, dan membantainya seperti kunpeng kuno. Kekuatan ratusan juta naga bumi berkumpul di tinjunya, dan meninju ke arah Tuan Muda Linghu. Tuan Muda Linghu ngeri, dan karena dia tidak bisa melarikan diri, dia hanya bisa melakukan serangan balik dengan tergesa-gesa. Bang, Tuan Muda Linghu menyemburkan seteguk besar darah, dan seluruh orang itu dipukul oleh Murong Yu seperti takdir. Kekuatan dahsyat itu menghantam tubuhnya, dan tubuhnya retak dengan retakan. Mati, teriak Murong Yu, dan membantingnya, lalu menyerang Tuan Muda Linghu yang terluka. Kau tidak bisa membunuhku. Jika kau membunuhku, ayahku tidak akan membiarkanmu pergi. Jika kau pergi ke surga dan bumi, kau pasti akan mati. Tuan Muda Linghu meraung ngeri, tetapi dia masih mengoperasikan kekuatannya untuk menahan serangan Murong Yu. Namun, setelah terluka, dia sama sekali bukan lawan Murong Yu. Dia dibombardir oleh Murong Yu lagi dengan darah muncrat keluar, dan dia terguncang. Luka-luka yang mengejutkan retak di tubuh oleh pemboman, dan meridian dalam tubuh hancur tak terhitung jumlahnya. Tuan Muda Linghu benar-benar ketakutan. Murong Yu menggeram pelan dan kembali menyerang. Dia selalu sangat kejam terhadap musuh. Bagaimanapun, bersikap baik kepada musuh berarti kejam terhadap diri sendiri. Dengan temperamen Tuan Muda Linghu, jika Murong Yu tidak membunuhnya, dia tidak akan pernah berterima kasih kepada Dade, tetapi akan mengatur yang kuat untuk mengejarnya segera setelah kembali. Sekarang dia telah menjadi abadi dengan rumah Tuan kota-kota Feisheng, maka bunuh saja Tuan Muda Linghu. Membunuh satu orang dihitung satu. Ayahku tidak akan membiarkanmu pergi, suara Tuan Muda Linghu menyebar dari kejauhan, tetapi seluruh tubuhnya dipukuli menjadi kabut darah oleh Murong Yu. Aku merasa bahwa aku akan memadatkan keilahian. Aku segera menjauh dari kota Feisheng dan mencari tempat rahasia untuk mundur. Selama keilahian dipadatkan, bahkan jika kekuatan kota Feisheng kuat, aku tidak akan takut. Murong Yu mengumpulkan keilahian Tuan Linghu dan yang lainnya, dan cincin penyimpanan mereka akan pergi. Namun, pada saat ini, suara tepuk tangan terdengar. Pada saat yang sama, dua orang berjalan keluar dari tempat yang tidak jauh. Murong Yu, kekuatanmu sungguh luar biasa,
kamu telah membunuh lebih dari selusin orang dalam waktu kurang dari sehari, dan bahkan dewa tingkat menengah. Namun, kamu tidak lebih dari itu. Orang-orang yang kamu bunuh hanyalah sampah. Salah satu dari mereka menatap Murong Yu dan berkata sambil mencibir. Murong Yu terkejut. Mendengar apa yang dia maksud, sepertinya kedua orang di sini bersembunyi di samping satu sama lain, tetapi dia bahkan tidak menyadarinya. Melihat ke masa lalu, dia tidak dapat melihat kekuatan kedua orang ini. Setidaknya mereka semua adalah pembangkit tenaga listrik di tahap akhir para dewa. Di tahap akhir manusia dewa, kekuatannya jauh lebih kuat daripada manusia dewa tingkat menengah. Bahkan dapat dikatakan bahwa di tahap akhir manusia dewa, yang kuat di tahap tengah manusia dewa dapat dibunuh dalam hitungan detik. Tentu saja, yang paling mengejutkan bagi Murong Yu bukanlah kekuatan mereka yang kuat, tetapi mengapa mereka tahu nama mereka. Belum sehari pun dia terbang tinggi, dan dia tidak pernah menyebutkan namanya. Dan melihat pertarungan antara kedua orang itu, sepertinya mereka sudah menunggunya sejak lama. Omong kosong apa yang kau bicarakan dengannya? Bajingan ini membuat kita menunggu selama 10.000 tahun penuh di tempat yang tidak ada burungnya ini. Jika Tuan Muda tidak memberi perintah, aku pasti sudah pergi dari sini. Cepat bunuh dia, oke kembalilah hidup-hidup, aku sudah bosan dengan tempat sialan ini sejak lama. Orang lain berkata dengan tidak sabar, dan pada saat yang sama memaksanya ke arah Murong Yu. Apakah kamu dari Liga Dewa? Mendengar percakapan di antara mereka berdua, Murong Yu menebak identitas orang lain hanya dengan memutar pikirannya. Hanya orang-orang Senmeng yang akan tahu diri mereka sendiri. Namun, yang mengejutkan Murong Yu adalah bahwa bajingan Ji mengirim seseorang untuk menjaganya lagi selama 10.000 tahun. Bukankah itu hanya tubuh fisik yang membunuhnya? Dia toh tidak mati, jadi dia sangat pelit. Dari sini, Murong Yu juga bisa melihat betapa Ji menyimpan dendam, dan kebencian terhadapnya pasti tidak akan terpecahkan. Nak, kamu sangat pintar dan kuat. Namun, sejak hari kamu mulai bertarung melawan Tuan Muda, sudah ditakdirkan bahwa akhirmu hanya akan mati. Sekarang, biarkan aku mati. Dengan cepat bergerak ke arah Murong Yu, pria kuat yang dipaksa itu berteriak tiba-tiba dan meninju Murong Yu. Ingin membunuhku? Tidak semudah itu, teriak Murong Yu dengan marah. Kekuatan pamungkas diaktifkan dalam sekejap, dan itu juga meledak. Dentuman, kedua tinju itu saling beradu, dan suara keras meletus. Keterkejutan yang mengerikan meletus, dan kekosongan di sekitarnya bergetar, menyebabkan riak. Pada saat ini, Murong Yu dipukul dengan keras, merasa seperti telah dipukul keras oleh gunung suci kuno. Kekuatan yang kuat mengguncangnya. Tidak hanya itu, Murong Yu bahkan mendengar suara tulang lengannya patah. Dengan satu pukulan, tulang-tulang seluruh lengan Murong Yu hancur inci demi inci. Bahkan kekuatan yang kuat mengalir ke tubuh Murong Yu, mengguncang ki dan darah tubuh Murong Yu, dan meridian hampir terbuka. Dengan puff, Murong Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah. Itu sangat rentan sehingga dia terluka di awal. Apa? Melihat bahwa dia bahkan tidak memukul Murong Yu dengan pukulan, mendiang pria berdarah itu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan suara ngeri. Harus dipahami bahwa meskipun pukulan tadi tidak meledakkan kekuatan 10%, itu juga menggunakan 90% dari kekuatannya. 90% dari kekuatan itu sebenarnya gagal membunuh Murong Yu, sang ascendan dengan satu pukulan. Pada saat ini, mendiang dewa di sebelahnya mencibir dan berkata, "Wang tua, kau tidak bisa melakukannya." "Bung, kau tidak bisa melakukannya." Lao Wang, yang menyerang wajah Murong Yu tiba-tiba menjadi muram. Segera, dia melangkah maju, dan kekuatan yang kuat terpancar dari telapak kakinya, menyebabkan tanah di bawah kakinya terus-menerus retak-retakan besar, retak seperti jaring laba-laba. Namun, dia memanfaatkan kekuatannya untuk terbang ke udara dan membantai Murong Yu lagi. Boom! Kekuatan dan kecepatan dewa tahap akhir jauh dari sebanding dengan dewa tahap tengah. Tidak, Murong Yu sama sekali tidak bereaksi, tubuhnya sekali lagi dibunuh oleh Lao Wang. Klik, Murong Yu bahkan mendengar suara tubuhnya hancur berkeping-keping. Darah menyembur deras lagi, dan Murong Yu dibombardir keluar lagi. Namun, meskipun tubuh fisik Murong Yu belum terkondensasi menjadi tubuh dewa, itu masih cukup kuat. Dia tidak dipukuli oleh Lao Wang. Namun, Murong Yu juga tidak nyaman,
dan kekuatan hidup di tubuhnya mulai mengalir keluar dengan panik, memperbaiki tubuhnya yang terluka. Kesenjangan antara manusia dewa tahap akhir dan manusia dewa tahap tengah terlalu besar. Aku bisa membunuh manusia dewa tahap tengah, tetapi aku sama sekali bukan lawan manusia dewa tahap akhir. Manusia dewa tahap akhir sangat kuat, sehingga dewa sejati satu tingkat lebih tinggi dari manusia dewa. Seberapa mengerikan kekuatannya? Petik 2. Jika aku memadatkan keilahian, tidak akan mudah untuk membunuh orang-orang di tahap akhir manusia dewa. Sayangnya, aku belum memadatkan keilahian. Tidak, lari, kamu harus melarikan diri. Murong Yu menatap Lao Wang 2 kali dengan ganas. Dia meliriknya, dan ketika Lao Wang menggerakkan tangannya lagi, sosoknya berkedip, dan dia terbang menuju kenyamanan yang jauh. Tuan muda membiarkanmu mati, kamu sama sekali tidak bisa hidup. Kamu tidak bisa melarikan diri. Tepat ketika sosok Murong Yu berkedip dan ingin melarikan diri, dewa tahap akhir Liga Dewa lainnya, tetapi tubuh yang mencolok menghalanginya. Di depannya, dia menendang Murong Yu pada saat yang sama. Sebenarnya meremehkan untuk berurusan dengan Murong Yu dengan tangannya. Wajah Murong Yu tiba-tiba berubah. Pada tahap selanjutnya, kecepatan para dewa terlalu cepat, benar-benar lebih unggul darinya. Jika terus seperti ini, dia pasti akan mati. Hetu Luoshu, perintah hukuman surga, tidak dapat dirasakan sama sekali. Dan segalanya milik Murong Yu ada di dunia Hetu Luoshu, dan senjata ajaib serta berbagai sumber daya lainnya semuanya ada di dunia Hetu Luoshu. Pada saat ini, yang bisa digunakan Murong Yu hanyalah tombak Cao Huang 100 burung yang telah dibesarkan di dantiannya. Namun, Murong Yu belum memadatkan keilahian, belum menjadi dewa, dan tombak Cao Huang 100 burung masih hanya senjata peri, dan belum mencapai titik senjata dewa. Bagi Murong Yu, itu tidak banyak berpengaruh. Bisakah kamu melarikan diri kembali ke dunia peri? Hati Murong Yu terlintas dalam pikiran ini. Segera, dia menggelengkan kepalanya. Dia bisa melarikan diri kembali ke dunia peri, dan kedua pembangkit tenaga listrik di alam dewa dan manusia ini tidak dapat menghentikannya. Namun, Murong Yu tidak ingin terbang kembali kurang dari sehari sebelum dia melambung, yang membuatnya tidak memiliki harga diri atau martabat. Martabat yang kuat tidak memungkinkannya untuk melarikan diri kembali ke dunia peri. Auzu.com, sejak kota kenaikan, bahkan aliansi dewa ingin bunuh diri. Maka aku harus bertahan hidup di alam dewa. Aku tidak hanya ingin bertahan hidup, tetapi aku juga harus menjadi yang kuat dan aku akan naik. City dan League of Gods itu datar. Inilah inti dari yang kuat, kesulitan. Fei Yun 4 langkah. Murong Yu tidak ragu untuk melangkah ke udara, menghindari serangan lawan, dan pada saat yang sama terbang menuju kenyamanan yang jauh. Turunkan aku. Lao Wang bergegas maju dengan tangan besar, dan meraih Murong Yu di udara, ingin meraih Murong Yu dari kehampaan dan membunuhnya. Avatar. Murong Yu meraung dalam hatinya, dan sekali lagi menunjukkan pengetahuan yang memengaruhi pikirannya. Pada saat yang sama, keterampilan tempur di bawah berbagai aturan ruang angkasa juga pecah, tujuannya adalah untuk menghentikan kedua orang ini dan memfasilitasi pelariannya. Namun, yang mengecewakan Murong Yu adalah bahwa baik dewa turun ke bumi, atau hal-hal lain seperti kurungan ruang angkasa tidak berguna bagi Lao Wang. Bukan karena keterampilan tempur ini tidak cukup kuat, tetapi kekuatan Murong Yu terlalu lemah, dan celah antara mereka dan Lao Wang terlalu besar. Dentuman. Lao Wang hampir menghancurkan kehampaan dengan pukulan, dan pukulan itu meledak ke dalam kehampaan dengan ledakan sonik yang keras. Langsung menghantam tubuh Murong Yu. Tubuh Murong Yu hancur oleh pukulan ini, bahkan organ dalamnya hancur. Seteguk darah menyembur keluar lagi. Pada saat yang sama, manusia dewa tahap akhir lainnya juga menekan dengan telapak tangan, dan langsung memotret Murong Yu dari kehampaan. Embusan. Murong Yu menyemburkan darah dengan liar, dan dia melihat bahwa tubuhnya hampir setengah rusak. Cedera seperti itu, bahkan jika kekuatan hidupnya sangat menentang langit, juga merupakan cedera yang tidak dapat diperbaiki untuk sementara waktu. Selain itu, masih ada sisa kekuatan Lao Wang di tubuhnya. Kekuatan ilahi ini mengamuk dengan gila-gilaan di tubuh Murong Yu, menghancurkan semua yang ada di tubuh Murong Yu. Sayap cahaya hantu. Murong Yu meraung dalam hatinya, saya berharap bisa terbang, kalau tidak saya benar-benar harus melarikan diri kembali ke negeri dongeng dengan putus asa hari ini.
Murong Yu tidak ingin dipukul kembali ke alam abadi kurang dari sehari setelah dia baru saja naik ke martabat seperti itu. Namun, dia jelas bukan orang yang suka bertele-tele, dia memiliki martabat dan harga diri atas dasar hidupnya. Hidup telah berlalu, semuanya telah berlalu. Bergemuruh. Sementara hati Murong Yu meraung, segerombolan sayap hitam yang kuat muncul di punggung Murong Yu. Kemudian, baik Lao Wang maupun Wang melihat sayap hitam besar itu berkedip dengan ganas, dan kemudian dia melihat pemandangan yang mengerikan. Dengan Swiss, Murong Yu berubah menjadi aliran cahaya, benar-benar naik ke langit. Terbang. Lao Wang saling memandang, keduanya tidak menyangka bahwa Murong Yu, orang yang telah naik, dapat terbang di langit. Tetapi orang-orang di alam dewa dan manusia mereka tidak dapat terbang. Ingin terbang. Ya, Anda bisa terbang asalkan mencapai alam dewa sejati. Namun, terbang adalah hal yang sangat melelahkan. Dalam keadaan normal, bahkan dewa sejati, atau bahkan dewa dari alam yang lebih tinggi, tidak akan terbang dalam waktu lama. Terutama saat bertarung, mereka harus mempertahankan kekuatan puncak mereka setiap saat. Dan jika terbang, terkadang itu bukan untuk mempercepat perjalanan mereka, tetapi untuk mempercepat kematian mereka. Pada saat ini, Murong Yu merasakan hatinya. Ketika dia menggunakan 4 langkah Fei Yun sebelumnya, dia tidak merasakan berapa banyak energi yang dikonsumsi. Lagi pula, aku tidak terbang, tetapi hanya tinggal di kehampaan untuk waktu yang singkat dengan kekuatanku. Pada saat ini, setelah dia benar-benar terbang, dia merasakan kekuatan di tubuhnya terkuras habis. Bahkan kekuatan yang diubah oleh kekuatan hidup di tubuhnya tidak dapat menandingi kecepatan yang dia konsumsi. Kamu hanya bisa terbang terus-menerus paling lama setengah hari. Setelah setengah hari, kekuatanmu akan habis. Murong Yu melirik 2 Lao Wang di tanah di tengah kehampaan dengan enggan, lalu mengepakkan sayapnya dan berubah menjadi kilatan cahaya, terbang menuju kenyamanan depan. Dia sengaja ingin membunuh kedua Lao Wang. Dengan keuntungannya bisa terbang, dia bisa membunuh kedua Lao Wang. Namun, konsumsi dayanya terlalu besar sekarang, dan mungkin kekuatannya akan habis sebelum dia membunuh kedua Lao Wang. Selain itu, dia juga membunuh Tuan Muda Ling Hu. Agaknya, penguasa kota Feixiang sudah tahu tentang pembunuhan putranya yang berharga. Saya khawatir itu akan diusir. Bergemuruh. Pada saat ini, aura mengerikan yang mengejutkan hati orang-orang dan mengejutkan langit dan dunia meledak dengan ganas dari kejauhan ke arah Fei Shengcheng. Sebuah suara yang mengandung kemarahan yang tak tertandingi bahkan samar-samar terdengar, "Siapa itu? Siapa yang membunuh anakku? Siapa itu?" Suara itu keras, dengan kemarahan yang tak tertandingi. Pada saat ini, Murong Yu bahkan merasakan aura yang sangat mengerikan yang dapat membunuhnya dengan satu jari, aura mengerikan yang puluhan ribu kali lebih kuat dari Lao Wang dan dia tidak tahu itu terbang dari Fei Shengcheng dengan cepat. Dengan cepat mendekat. Penguasa kota Feixiang City, alam puncak dari dewa sejati yang terlambat. Keberadaan tingkat penguasa benua Yuan Huang. Merasakan tekanan yang mengerikan, Murong Yu terkejut, mengepakkan sayapnya dengan panik, dan melarikan diri menuju kenyamanan yang jauh. Tepat setelah Murong Yu melarikan diri, sesosok seperti bintang jatuh bergegas turun dari langit dan muncul di tempat Tuan Muda Ling Hu terbunuh. Ini adalah seorang pria parubaya dengan wajah pucat, tetapi saat ini dia tampak marah. Dia adalah penguasa kota, Ling Hu Changtian. Di alam puncak dewa sejati terakhir, ada kemungkinan besar untuk memasuki alam dewa surgawi. Setelah Ling Hu Changtian muncul, pikiran spiritualnya yang melonjak keluar dengan liar, berkilauan di sekitar. Tetapi tidak ada penemuan. Dengan gerutuan marah, Ling Hu Changtian meraihnya dengan tangan besar, dan tiba-tiba gambar pakaiannya yang sangat kabur muncul di depannya. Itu adalah tempat di mana Murong Yu membunuh Murong Changtian. Meskipun gambarnya kabur, pada dasarnya dapat melihat ke bawah pada Tuan Muda Ling Hu dan Murong Yu. Sungguh seorang yang berkuasa. Aku akan menggagalkan tulang dan abumu, mengekstraksi jiwamu dan memurnikannya menjadi roh, dan disiksa selamanya. Ling Hu meraung, dan kebencian yang tak berujung naik ke langit, itu mengejutkan. Dunia ini dipenuhi hantu dan dewa yang meratap. Melihat kebencian Ling Hu Changtian membumbung tinggi ke langit, kedua kekuatan besar Shen Meng itu tidak dapat menahan diri untuk tidak berperang dingin, dan kemudian mereka ingin pergi dari sini. Namun, saat ini,
Ling Hu Changtian menatap Lao Wang dan mereka berdua. Bagaimana mungkin seorang ascendan membunuh anakku? Kalian berdua muncul di dekat sini. Mungkinkah kalian membunuh anakku? Jika demikian, maka kalian bisa pergi bersama anakku. Ling Hu Changtian berteriak dengan marah dan melangkah maju. Melintasi ruang dan waktu yang tak terhitung jumlahnya, dia muncul tepat di depan Lao Wang dan mereka berdua. Dengan tangan besar mereka menjulur keluar, menutupi kedua Lao Wang, dan mencengkeram mereka langsung ke bawah. Lao Wang dan keduanya sangat marah, dan si kecil yang telah naik ke rumah utama kota itu bahkan berani menyerang orang-orang dari Liga Dewa. Itu hanya mencari kematian. Dengan raungan, baik Lao Wang maupun Wang meningkatkan kekuatan mereka hingga batasnya dalam sekejap, dan meninju keluar. Apakah kamu masih berani melawan? Ling Hu mencibir Changtian, menjabat tangannya yang besar. Puff! Kekuatan yang dimainkan Lao Wang dan keduanya langsung hancur. Benar-benar rentan. Pada saat yang sama, Ling Hu Changtian membanting dan meraih kedua Lao Wang. Kemudian, tangan besar Ling Hu Changtian hendak mendorong Lao Wang dan mereka berdua. Dasar Ling Hu Changtian, kamu benar-benar mencari kematian. Apakah kamu tahu siapa kami? Kami adalah anggota Liga Dewa. Apakah kamu berani membunuh orang-orang Liga Dewa? Raung! Orang-orang aliansi. Tubuh Ling Hu Changtian terkejut, dan ekspresi cemburu melintas di matanya. Shen Meng, meskipun tidak ada distribusi kekuatan mereka di benua Yuan Huang, Shen Meng adalah kekuatan super di alam dewa, dan siapapun dapat dikirim untuk menghancurkan Fei Shengcheng, dan bahkan seluruh benua Yuan Huang. Terlepas dari dominasi Ling Hu Changtian di benua Yuan Huang, pada kenyataannya, kekuatan alam tahap akhir dewa sejatinya hanyalah eksistensi tingkat rendah di Liga Shen. Ling Hu Changtian sangat iri dengan Liga Dewa, tetapi dia curiga bahwa Lao Wang adalah salah satu pembunuh yang membunuh Master Ling Hu, tetapi dia tidak ingin membiarkan mereka pergi. Selama aku membunuh mereka, bahkan jika kekuatannya luar biasa, Liga Dewa tidak tahu bahwa aku membunuh mereka. Ling Hu Changtian merasa kejam dan ingin membunuh kedua Lao Wang. Merasakan niat membunuh Ling Hu Changtian, Lao Wang mencibir, kami berdua di sini untuk melaksanakan perintah Tuan Mudaku. Begitu kami terbunuh, itu akan menunda urusan Tuan Mudaku, kau, dan Fei Shengcheng. Bahkan seluruh benua Yuan Huang akan dibakar oleh kemarahan Liga Dewa. Mendengar ini, Ling Hu Changtian, yang hendak membunuh mereka berdua, tidak berani melakukannya sama sekali. Dia takut mati. Kalau begitu, biarkan saja kau pergi. Apakah kau tahu siapa yang membunuh anakku? Di mana orang itu sekarang? Lao Wang batuk beberapa kali, lalu saling melirik, dan keduanya melihat pikiran di mata masing-masing. Orang yang membunuh Lord Ling Hu adalah seorang ascendan yang baru saja naik hari ini, bernama Murong Yu. Aku datang untuk membunuhnya atas perintah Tuan Mudaku. Namun, dia telah melarikan diri sekarang. Wang menggerakkan matanya dan berkata, seorang ascendan membunuh anakku. Ada lebih dari selusin penjaga di alam dewa, dan bahkan kalian berdua di tahap akhir alam tidak meninggalkannya. Ling Hu Changtian mencibir dan menatap dingin. Kedua Lao Wang. Dia tidak akan percaya apa yang dikatakan Lao Wang. Bagaimanapun, tidak ada yang akan percaya masalah ini. Kecuali jika Anda melihatnya dengan mata kepala sendiri. Wajah Lao Wang memerah sepanjang waktu. Ini juga bukan apa-apa. Mereka tidak bisa terbang dan tidak bisa mengejar Murong Yu sama sekali. Dia bisa terbang. Itu seharusnya harta karun terbang. Menuju ke barat. Sekarang jika Anda mengejar, Anda seharusnya masih bisa mengejarnya. Lao Wang berkata dengan suara yang dalam, menunjuk ke arah yang ditinggalkan Murong Yu. Jangan biarkan aku tahu bahwa Anda berbohong, jika tidak, selama Anda masih di benua Yuan Huang, saya akan membunuh siapapun Anda. Ling Hu Changtian menatap Lao Wang dalam-dalam dan kemudian naik ke langit, dan mengejar kepergian Murong Yu. Ayo, kita kembali melapor kepada Tuan Muda, dan katakan bahwa tugas sudah selesai. Wang tua tersenyum tipis dan berbalik untuk kembali. Auzu.com, ini seharusnya tidak menjadi masalah, kan? Aku selalu merasa anak itu sangat aneh, dan Ling Hu Changtian mungkin tidak dapat membunuhnya. Ling Hu Changtian adalah orang kuat di tahap akhir dewa sejati. Jika dia tidak dapat membunuh Murong Yu, maka Tuan Muda tidak akan menyalahkan kita. Meskipun Murong Yu sedikit aneh, dia pasti akan mati. Dia sudah mati. Kamu belum mati.
Apakah kamu bosan dengan tempat di mana burung tidak buang air ini? Cepatlah, kata Lao Wang, merentangkan tubuhnya dan pergi. Orang lain ragu-ragu, dan akhirnya kembali. Setelah keduanya pergi, krisis abnormal Murong Yu untuk sementara waktu berkurang. Namun, saat ini krisis yang lebih besar dengan cepat mendekatinya. Selama penerbangan, Murong Yu menemukan bahwa aura yang sangat kuat dan menakutkan sedang mendekat dengan cepat di belakangnya. Napas ini lebih dari 10 juta kali lebih kuat dari Lao Wang dan yang lainnya. Murong Yu tahu bahwa mungkin penguasa kota Feisheng mengejarnya. Aku adalah penguasa alam abadi yang bermartabat. Aku dikejar dan dibunuh begitu aku naik ke alam dewa. Ini memalukan. Nah, untungnya, tidak ada orang lain yang menemukannya. Murong Yu tersenyum meremehkan diri sendiri, meningkatkan kekuatannya hingga batasnya, bergerak maju dengan mudah dan cepat untuk melesat pergi. Selama proses ini, tubuh Murong Yu tersapu dengan gila-gilaan oleh kekuatan kehidupan. Meskipun dia belum pulih sepenuhnya, dia sudah sehat. Pada saat yang sama, dia juga menemukan bahwa saat menggunakan kekuatannya, dia lebih dekat dengan alam dewa. Dengan kata lain, alam dewa secara bertahap menerimanya, dan penindasan terhadapnya oleh alam dewa semakin berkurang. Tentu saja, jika kamu tidak ingin menekannya sama sekali, maka kamu hanya dapat memadatkan keilahian. Kecepatan Murong Yu sangat cepat, tetapi kecepatan tahap puncak akhir dewa sejati bahkan lebih cepat. Tidak butuh waktu lama bagi Ling Hu Changtian untuk mengejarnya. Pencuri yang baik, biarkan aku melihat kemana kamu akan melarikan diri. Ketika Ling Hu Changtian melihat Murong Yu, dia langsung marah, meraung, dan memukul Murong Yu dengan pukulan dari udara. Sekelompok kekuatan yang mengerikan berisi aura mengerikan yang menghancurkan langit dan bumi, dan langsung menghantam Murong Yu, ingin meledakkan Murong Yu. Wajah Murong Yu berubah drastis. Dengan raungan keras, sayap cahaya hantu mengipasi dengan liar, dan terbang ke sisi lain. Ledakan, kekuatan yang mengerikan itu melewati sisi Murong Yu, dan akhirnya membombardir di antara pegunungan di bawah, menghancurkan puncak gunung hingga berkeping-keping. Embusan, Murong Yu menyemburkan seteguk darah, terhuyung-huyung, dan sayap cahaya hantu di belakangnya hampir tersebar. Meskipun dia menghindari serangan kekuatan Ling Hu Changtian, dia masih tersapu oleh dampak kekuatan itu. Meskipun itu hanya dampak kekuatan, itu hampir menghancurkan tubuhnya. Tubuh yang hampir diperbaiki sekali lagi terluka parah, dan pemukulan oleh Lao Wang dan yang lainnya beberapa kali lebih parah. Kesenjangan kekuatan terlalu besar. Murong Yu merasa getir di hatinya. Jika Anda berada di dunia abadi, bahkan jika itu beberapa level yang berbeda, mustahil untuk melukai Murong Yu dengan parah. Tetapi di alam dewa, hal-hal yang sebelumnya tidak mungkin akan menjadi mungkin. Apa yang sebelumnya mungkin telah menjadi tidak mungkin. Misalnya, Murong Yu dapat melompati dan membunuh orang di alam abadi, tetapi sekarang itu sama sekali tidak mungkin. Ini sangat menyedihkan. Namun, hal yang paling menyedihkan adalah bahwa Murong Yu menemukan bahwa Ling Hu Changtian semakin dekat. Selama proses ini, sekelompok kekuatan terus-menerus dipukuli oleh Ling Hu Changtian. Meskipun Murong Yu mencoba yang terbaik untuk menghindar, mereka semua menghindari masa lalu. Tetapi masih tidak dapat dihindari untuk tersapu oleh dampak dari beberapa kekuatan. Akibatnya, Murong Yu menderita luka yang lebih serius. Yang paling mengerikan adalah kekuatannya telah terkuras terlalu parah. Murong Yu memperkirakan bahwa kekuatannya saat ini dapat menopangnya paling lama 1 jam waktu terbang. Namun, Murong Yu memperkirakan bahwa apakah ia dapat menahan Ling Hu Changtian selama setengah jam masih akan menjadi masalah. Sial, ini masalah besar. Pertama-tama teleport kembali ke alam abadi, dan tunggu sampai terbang. Namun, platform pendakian alam abadi Yan Huang ada di kota pendakian, tidak peduli seberapa tinggi ia terbang, ia akan selalu muncul di kota pendakian. Petik 2. Dan jika Anda tidak berada di alam dewa, Anda tidak dapat memadatkan keilahian dan memadatkan tubuh dewa. Hetu Luoshu tidak tahu apa yang terjadi, apa-apaan. Tidak, Anda tidak boleh melarikan diri kembali ke alam abadi. Jika tidak, Anda hanya dapat tinggal di alam abadi di masa depan, tidak dapat naik. Murong Yu terbang dengan cepat, tetapi Ling Hu Changtian semakin dekat dan dekat. Kekuatan yang dimiliki Ling Hu Changtian juga semakin menakutkan. Murong Yu perlahan tidak bisa menghindar,
luka-lukanya semakin serius, dan dia hampir dipukuli sampai mati. Tiba-tiba, pemburu Linghu Changtian sedikit mengernyit. Karena dia tahu bahwa tidak jauh di depan adalah alam hantu jadi yang terkenal di benua Yuan Huang. Alam hantu itu sangat menakutkan, dan dikabarkan bahwa bahkan orang-orang kuat di tingkat cuaca, dan bahkan orang-orang yang lebih kuat, tidak akan pernah bisa keluar setelah memasuki alam hantu. Ini adalah area terlarang. Wah, ada area terlarang di depanmu, seorang jedi, kamu tidak bisa melarikan diri. Tetaplah patuh dan mati. Linghu Changtian menyeringai dan terus mengejarnya. Sungguh, ada musuh yang kuat sebelum dan sesudah pengejaran, Murong Yu diam-diam berteriak di dalam hatinya.